Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah subuh dan kajian tafsir At-Tanwir Masjid Ar-Ruhama. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Kita masih sehat walafiat. Ya, kalau ada batuk-batuk dikit biasa. Apalagi yang gorokannya sudah semakin tua. Ibarat tanah kalau kering ya mesti meletek-meletek kan. Ya, agak bertelah. Ya, cara Lamongan nelo. Ya. Sehingga butuh pengairan yang agak sering. Yang batuk-batuk itu sering minum air hangat, itu aja. Nah. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dan motivator, ya, teladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup ini, yang kita selalu bersandar mudah-mudahan kelak diakui sebagai pengikut yang benar dan setia beliau. Amin. Berikutnya kita sampai di halaman 332. Nah, yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Maka ngapain sih tidak ketika datang pada mereka suatu petaka, suatu bencana, mereka merendahkan diri, mereka merendahkan diri mereka. Kenapa ya? Mereka itu kok tidak bisa untuk merendahkan dirinya walau telah datang kepadanya musibah, petaka. STKI, peristiwa-peristiwa yang membebani, yang memberatkan, yang mestinya bisa menundukkan keangkuhan dan egoismenya itu, tapi nyatanya enggak sih, kok enggak ngono, gitu ya. Ketika ego itu luruh, kemudian angkuh itu bisa untuk berkurang, maka ada perasaan kesadaran bahwa ternyata diri ini tidak berdaya tanpa adanya kekuatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ya. Lalu memohon, berdoa. Ya, makanya orang yang tidak berdoa itu kategorinya congkak, sombong. Ya. Wah, aku lu gak tau ndonga nang Gusti Allah. Iku sombong jenenge. Ya. Karena Allah perintahkan
manusia itu berdoa kepadanya, meminta kepadanya, memohon kepadanya. Bukan karena keinginan kita supaya terwujud saja, bukan karena kelemahan diri kita untuk bisa tertutupi, tidak. Tapi doa itu wujud pengagungan Allah. Hak Tuhan itu diagungkan, dipuji, disanjung, ya, dihormati, itu hak Tuhan. Makanya andaikan seluruh bumi ini semua mendoa untuk suatu terjadi, kalau dia nggak berkehendak ya tidak akan terwujud. Masya Allah kana wa man lam yasa lam yakun. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tak diingini pasti tak akan terwujud. Maka jangan menganggap doa-doamu itu terwujud seperti apa yang kau bayangkan, karena dia punya hak yang mutlak, ya. Jaluk anak sing api malah anak telu mati kabeh. Nah kan aku ndonga jaluk anak sing saleh kok malah anakku mati kabeh, terus piye iki? Berarti Gusti Allah ku gak ngabulke. Ya durung karuan awakmu ae sing gak cetha atine, sing gak jelas penjaluke. Wong anakmu batas apike sakmono umure. Nah lho. Nek tak kei luwih teko iku durung karuan awakmu sanggup nanggung akibat pola tingkai anakmu kan ngono. Mungkin jaluk membatasi kok anak sing soleh mau jajal anak ngono ya gemraya. Diwehi akeh. Nah jadi doa itu bagian daripada wujud tadarru'u, wujud daripada kesadaran kerendahan diri di hadapan Sang Maha segalanya. Walakin dan akan tetapi qasat qulubuhum telah keras hati mereka. Lah kok tambah nemen. Dikasih peristiwa-peristiwa yang di luar kemampuannya untuk supaya tertunduk hatinya, supaya tercerahkan pikirannya bahwa segala yang maujud ini bergerak sesuai dengan kudrat iradatnya. Dan dia punya hak sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab suci, agar semua makhluk itu mengikuti keinginannya, baik terpaksa ataupun suka rela. Sebagai manusia yang punya akal pikiran, yang punya hati nurani, maka dia bisa tersentuh dengan peristiwa-peristiwa alam, tersentuh untuk menengadahkan tangan, memohon, meminta dengan kerendahan hati, dengan kerendahan diri kepada Sang Pencipta dan Pengatur itu. Lo walakin qasat qulubuhum, bahkan hatinya semakin keset, semakin qaswah, semakin kasar, semakin nggak ngerti. Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Yang dulu sudah kita baca, kerasnya hati itu bisa melebihi kerasnya batu. Tidak hanya itu, wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun, dan telah menjadikan indah. Ada ngomong indah kewali hina. Wa zayyana, dan telah menjadikan indah lahum bagi mereka. Siapa? Yahudi yang telah tenggelam dalam keangkuhan dan kecongkakan tadi. Yang bikin indah siapa? Asyaitonu, setan. Setan. Apa yang dibikin indah? Ma, apa yang kanu ala ada mereka ya maluna mereka kerjain. Wis nganggep apik apa sing dilakoni? Ya wis. Orang itu kalau sudah menganggap apa yang dikerjakan itu indah, nikmat, angel, bukan hanya angel tuturane, angel untuk berubah. Walaupun sudah dikasih bencana, dikasih musibah, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar, tetap aja kekerasan
hatinya itu terhiasi oleh pandangan indahnya terhadap apa yang dikerjakan, terhadap apa yang dilakukan. Padahal yang dikerjakan, dilakukan itu ada seburuk-buruknya kelakuan, sejahat-jahatnya tindakan, ya, sebek-jubeknya perbuatan. Tapi memang sudah dibikin indah oleh setan dan sudah ditekuni, ya kan? Ya, mulai dari Mbah Ahmad Dahlan itu perbuatan itu awalnya angel abot dilakoni, pisan pindho abot, telu papat abot. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, banjur iku dinikmati. Nek wis dinikmati, angel untuk diubah. Makanya sarwa kebiasaan orang. Tergantung kebiasaan orang itu. Wong nek biasa ngaji esuk ngene kok gak ngaji ya ora enak. Tapi yang biasa kesirep ning pengajian kok gak kesirep iku ya getun. Ayo, panjenengan kebiasaan ya. Wis piye maneh. Orang-orang kafir memandang indah kehidupan dunia dan menganggapnya segala-galanya dalam hidup ini, serta merendahkan orang-orang beriman. Ya biasa. Nek cara pandangnya beda ya dadi kuwalik-walik. Kowe madhep nanti, sing bener jawabane madhep mengarep. Soalnya jari sing kene awak madhep nanti ngulon, enggak ngetan. Tinggal dari mana mereka berada. Mula gak usah gegeran. Bintang kecil iya karena dari jauh, bintang besar iya karena dari dekat. Gara-gara bintang kecil di langit yang biru gegeran. Rumongsane sing bener iku sing ya, kowe iku apa duduk langit iku wis bingung wis. Padahal ya ketone kaya ngono ki mau. Lah sing bener niki sing ketok apa sing ora ketok? Maka antara yang kelihatan dengan tidak kelihatan tidak perlu untuk dibentur-benturkan. Yang penting bisa dimengerti, maksudnya bisa dipahami. Ya. Iki kucing, ya kucing, kucing melu ngaji terus. Ngerti nek dina Rebo kono kuwene. Liyane Rebo yo gak ngene dek ya. Tambah unjuk boleh. Apa-apa. Wong kafir ngono, Pak. Jadi pandangan yang berbeda itu melahirkan persepsi yang berbeda. Itu tidak usah disoal terlalu jeru. Ya. Tidak usah disoal terlalu jeru. Makanya ada istilah dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati. Nah, sapa sing weruh? Siapa yang tahu? Kok iso takon? Dalamnya hati ya tak ada yang bisa mengerti. Ngono ae. Nah, sampean guyu kok guyu seneng apa senep ya kurang ngerti kok. Sing penting guyu ngono ae. Lah kita berhusnuzon, berpositif thinking. Ya. Oh, no. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih akan menjadi ahli surga karena mereka telah beriman dan menjalankan apa yang diwajibkan kepada mereka berupa amal solih. Mereka kekal dan abadi di dalamnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 82. Jadi memang masalah persepsi dan pandangan hidup itu sangat mempengaruhi terhadap perilaku-perilaku. Tadi ini dunia itu apike sugih, nah, maka perilaku untuk jadi orang kaya itu pasti tumbuh dan berkembang. Ya. Kerja keras, kemudian apa itu medit, yang ngono ya. Kerja keras medit supaya apa? Supaya dunyane akeh. Kerja keras, ngibuli, curang, culas, supaya apa? Dunyane akeh. Perilakunya itu begitu.
Yang satu dia melihat enggak, dunia ini tempat di mana kita harus jadi orang kaya, tapi bukan sekarang. Kayanya nanti. Sekarang ini kita nabung, tempatnya nabung. Maka kerja keras, banyak infak, gitu ya. Segitu kerja keras medit, bahkan perlu culas, milik konco digawa mulai, nek negara dikemplang, telepon rekeninge dhewe, banjur pindah nang nggone luar negeri, alasane nglencer gak bali 74, sekian triliun digawa minggat. Loh, itu kalau persepsi dunia ini segala-galanya. Pengen jadi pejabat ya ngono, apa ae dilakoni sak penjaluke, ya ta? Akhirnya apa? Culas dilakoni, ya, ngibuli, sistem dibeli, ya ta? Dibikin supaya bisa menjadi yang diinginkan. Ya itulah manusia, ya. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman sebagai ganti kata kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang jahat sebagai ganti tidak pernah beramal soleh, ya, disebut penjahat kok terlalu, ya. Maka apa yang dikerjakan mereka itu sungguh tidak akan pernah bisa membawa mereka dalam kedamaian dan ketenangan yang hakiki, ya. Jadi mobil boleh gonta-ganti, omah oleh gonta-ganti, bahkan istri gonta-ganti. Nah, soalnya akeh duite, dukur jabatane, sapa sing wani ngaruh-ngaruhi, ya toh? Tapi ketentraman, kedamaian, kebahagiaan tidak bisa didapatkan secara hakiki. Ya nek turu dhewe ya kelisian. Ya nek turu ana barenge mau ya tenang, tapi nek wis turu dhewe kelisian. Iso-iso ngimpi-ngimpine dikejar karo malaikat penegak hukum. Ah duduk KPK-ne, duduk kejaksaan-ne, duduk polisi-ne, wong padha angel kabeh digoleki untuk menegakkan yang adil dengan hukum. Ya nek ngene ngimpi ketemu malaikat ya sing nggawa godo. Ya, penanti kowe, penanti turune wis kelisian. Oleh karena itu kita tidak perlu terlalu ribet menjawab terhadap sikap-sikap mereka yang sengaja untuk membuat kita itu jengah, apa jengah itu ya? Ogah, ya, membuat kita supaya tidak fokus bahwa hidup kita ini mengabdi kepada Allah, menjalankan khitoh, garis komando sebagai ibadur rahman wa khalifatu fil ardi. Cuk gampang di weden-wedeni, ya ojo gampang ditipu, dibujuk, dirayu. Mergane setan kuwi ngono tugase, ya, untuk membuat hidup dunia itu indah dan segala-galanya. Tapi orang yang beriman tidak terkelabui dan tidak tertipu oleh karenanya. Orang beriman bisa untuk memilah padang warna-warni cahaya yang ada di jagat ini, tak sepadang dan tak seterang cahaya hati yang dia punyai. Jadi sampai ndelok kafe wape tayangan bagus, orang beriman terang dan indahnya keyakinannya menembus dari ragam warna-warni cahaya kehidupan dunia ini, berjalan di atas cahaya ilahi, ya. Jadi gak gampang silau oleh lampu-lampu yang cahayanya begitu kuat. Allah menjanjikan pahala surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, baik laki-laki maupun perempuan. Gak lanang, gak wedok, gak enom, gak tua, gak cilik, gak gede,
gak apa mana ya, gak lemu gak kuru gak ireng gak putih bungo, gak ireng gak putih bungo ya. Ya, ya. Pokoknya man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanahziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Quran surah 16 ayat 97. Wis aja mau cerita Yahudi tok awakmu iki, bagian sing penting. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, amal soleh dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik. Yang tadi baik, lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi janji Allah itu pasti. Siji, gak lanang gak wedok, ketika hidupnya itu selalu berorientasi amal soleh, amal soleh, amal soleh. Ngomong amal soleh, meneng amal soleh, melaku amal soleh, istirahat amal soleh. Ya toh? Di dalam amal soleh itu dijiwai oleh hati yang selalu beriman. Jadi amal soleh itu diikat dengan hati yang beriman. Amal soleh itu amal yang mendatangkan manfaat, amal yang mendatangkan faidah, guna bagi dirinya, bagi orang yang bersamanya. Itu amal soleh, ya. Amal yang bisa membuat baik dan memperbaiki apa yang ada di sekelilingnya, amal soleh. Tapi itu harus dibalut, harus diikat, dilambari dengan iman. Sampean ngekei duit nang tonggo, tapi sampean tak bareng karo iman, artinya ngekei mau itu. Mergo punya apa maksud tertentu, ada udang di balik peyek, iwak peyek sego jagung. Ya, mbok sampai tuwek yo. Kalau ada maksud-maksud lain, maka tubtilu shadaqatikum, itu sama halnya nanti Anda akan bisa merusak. Karena ada manna wal adza, ada sikap yang menyakitkan pada penerimanya, membawa penerimanya semakin terjungkal. Apa terjungkal? Nyosop-nyosop nglakoni urip itu gara-gara weweane sampean itu. Maka pemberian-pemberian itu harus dilambari dengan iman. Iman jenengan murni, tidak dalam rangka wis tak ae timbangane sampean melok nyambut gawe engko mempengaruhi pendapatan saya, wis tak kei ae wis gak usah nyambut gawe sampean. Lho ya, itu kan ada maksud-maksud untuk semakin memperlemah ketidakberdayaan sesama. Jadi teori memberi itu kalau tidak dikendalikan oleh iman itu juga bahaya. Ya. Maka iman itu menjadi potensi kekuatan yang kemudian menjiwai terhadap amal-amal kesolihan. Maka kalau itu yang dikerjakan, Allah menjanjikan aku berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan thayyibah. Thayyib di sini terjemahkan baik juga. Thayyib itu dari kata menyenangkan, toba, senang, bahagia. Sesuatu yang membahagiakan, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang penuh dengan gizi. Kulu halalan thayyibah, makan yang halal dan yang thayyib, fresh, seger, ya. Jadi menyenangkan, menggembirakan kehidupan yang
kebutuhannya itu gampang untuk terpenuhi. Pokoknya nyenengke lah ya, urip sing nyenengke, urip sing ngenakke, karena semua fungsi bisa berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi sosialnya itu berjalan dengan baik. Relasi-relasi satu dengan yang lain itu berjalan dengan baik. Hayatan thayyibah, baldatun thayyibatun. Nah, ini kalau dalam bentuk balad ya. Ini karena bentuk perseorangan, individu itu selalu berada dalam kebahagiaan ya. Jadi kenyataannya memang seperti itu. Jangan kau kira orang yang tidak bekerja seperti slogan kita, kerja keras, kerja tuntas, kerja macam-macam itu kemudian tidak bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya. Karena boleh jadi anaknya memang tidak disekolahkan dari hasil kerjaan yang tidak sempurna tadi itu. Tapi anak punya takdir untuk menjalani hidup sesuai dengan ketentuan Tuhannya. Tahu-tahu diangkat anak karena kebaikan dirinya oleh orang yang serba kecukupan. Sekolahnya dokur, jadi dokter, ya kan? Sekolahnya dukur, jadi apoteker. Sekolahnya dukur, jadi RKB lah. Ya kan? Nah, sementara sing anake wong sugih didorong macam-macam gelimba-gelimbo ya pancet. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kehidupan pribadi hakikatnya itu ditentukan oleh sikap mental daripada yang bersangkutan. Ya, saya kemarin itu dapat cerita dari seorang ibu ya. Kebetulan saya silaturahim, cerita seorang ibu punya anak 2, suaminya minggat nggak pulang-pulang, sampai hari ini statusnya nggak jelas, pegatan ya ora, tapi sudah puluhan tahun blonjone ya ora, dia harus menanggung anak, sementara dari keluarganya bagian warisannya dikuasai salah satu keluarga, sehingga dia harus keluar dari rumah itu dengan membawa anak yang seusia sekolah. Tapi anaknya ini yang bikin datangnya rezeki. Ketika ndekos, anak ini sudah mulai bisa ngaji. Wajib tok penggawean anak ini. Sehingga pemilik kontrakan, pemilik asrama itu, kok ada anak pagi suara ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Dia ingin tahu di kamar mana ini yang ngaji tok ini, isinya kok ngaji hari ini. Ternyata diketemukan di kamar itu. Begitu di kamar itu ditanya anak itu, apa jawabnya? Saya ngaji itu untuk menenteramkan hati, karena situasi keluarganya saya seperti ini. Jadi saya ngaji itu ingin mendapat ketenangan, kedamaian, mendapat penyelesaian persoalannya. Sementara ibunya juga membudayakan ngaji, maca Quran tok, nyambut gawe apa enggak nemu penggawean. Mata sing wedok di anak cilik ya, arep lapo? Ati buru ya gak ono sing diburui ya. Diserahkan dengan Gusti Allah. Loh, anak ini dicari, orang tuamu di mana? Di Bangsal, dicari. Begitu dicari ketemu, apa kata si kaya raya ini? Ya, dia bilang, Bu, boleh enggak anak ini saya asuh jadi anak saya, karena saya sudah sekian puluh tahun tidak punya anak. Loh, kan membawa takdirnya sendiri. Sampai selesai sekarang jadi apoteker. Setelah itu kemudian sudah mulai mandiri, sudah bisa buat rumah. Subhanallah. Sementara dari ayah yang angkatnya, dia sediain rumah. Ngaji, Pak. Ngaji tok itu loh. Mulai kadang-kala yo iri nang Gusti Allah ngono ki. Aku tak ngaji tok ae. Tapi ora padha hasilnya. Ora padha hasilnya. Hasilnya beda. Karena kualitasnya tadi itu loh. Jadi amal sholih yang dilandasi dengan iman itu hasilnya hayatan thayyibah. Individunya. Kenapa? Ini man seseorang gitu loh. Bukan baldatun
Itu lain lagi, laukana ahlul qura amanu wattaqau. Nek komunitas itu saling mengingatkan, jadi komunitas yang berkualitas. Ya. Umpama ki ono, ayo awak dewi pengen memberdayakan satu dengan yang lain, bisa saling untuk menolong tanpa terasa. Bentuk namanya bank syariah misalkan. Sampean duwe 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, wis kumpul kabeh, tek dikelola. Ya toh? Sing nyambut gawe dudu sampean, sing nyambut gawe duwite sampean kan? Ya, tahun iki 1 jutaan, ono wong 100 juta. Tahun ngarep 1 jutaan, ono wong 100, 200 juta tuh. 5 tahun sudah dapat setengah miliar kan? Belum perputaran uangnya tadi, hasil nyambut gawe ini. Tapi kenapa kok angel zayyana syaitan tadi itu? Soalnya setan kadang-kala ojo entek duitmu kok, padahal enggak, niati investasi nang Gusti Allah. Wis niat aku 1 tahun ini 1 juta. Blek, mau saya pikir engkau tahun mana untuk membina kehidupan ini. Makanya di Lazis itu namanya Bank Ziska, bank zakat, infak, sedekah. Banknya itu produk itu untuk apa? Orang-orang yang dalam keadaan mampu itu bagaimana diberdayakan. Diberi modal tanpa bunga, diberi modal. Awak dewi kok lagi ate ngetokne wis diweden-wedeni kok ilang duitmu. Oh pancen niate ilang. Angel Pak niat ilang iku mosok investasi kok ilang. Waduh wis angel ngandani setan iki. Ngandani setan. Ngandani orang yang sudah zayyana lahum syaitan tadi itu. Jadi kadung ketipu karo pikiran-pikiran setan. Ya, anggar investasi itu harapannya dunia saja tidak. Nah, karena itu monggolah janji Allah ini pasti. Hidup jadi tenang bahagia kalau kita bisa beramal solih. Amal solih, gak duit duit omongan. Gak iso nguruni duit mau nyampaikan, Mas, Mbak, Bu, neng kene ono gerakan seperti ini. Ya apa? Sampean ikut. Bertakonnya, sampean ikut ngomong ke. Ngono. Orang, kula mboten nderek soalnya kula mboten ngerti duit, aku sing ndek duit ya mundur sisan. Iki gak ndek duit ngejak-ngejak. Engko aku sing dikon nekori. Lah, setane metu maneh ning kono. Ya. Oke, terima kasih. Saya berhenti di sini.